Amit Bang Beibe. Ini mah pasti nggak salah lagi. Kalau majalah bertebaran, bantal selimut di mana-mana pebalatakan. Pasti ini mah si foto model bintang iklan Panu. Juga si emis tukang nunggak kontrak kamar. Nggak salah lagi pasti ini mah. Ayo! Ayo! Gimana sih ini? Masa Pragawati joroknya melebihi tukang pamulung? Panasan kamu nggak laku-laku atuh. Pragawati kok joroknya kayak begini. Jangankan di Jakarta, di Ciloyom aja. Jadi mau lihat kali ya. Yuk! Kemana sih? Duh. Gimana ada yang mau pakai pakaiannya apa ya jorok kayak begini mah? Ayo! Ini kan tasnya apaan sih? Pagi-pagi kok udah pada berisik. Yuk! Aduh! Jangan ganggu tetangga dong! Ayo! Yuk! Surat. Dewi, Ayu mengucapkan selamat tinggal. Ayu mendapatkan kontrakan jadi top model di Paris. Tapi Ayu sekarang masih bokeh. Jadi sewa kontrakan akan dilunasi kalau Ayu sudah jadi miliarder. Bye-bye. Hore! Hidup Susi! Si troublemaker udah pergi. Ini mesti di-celebrate. Para-para bamba. Baru saja, Neng. Kenapa nggak masuk tuh, Mang teh? Mau masuk, kok kelihatan sepi. Mang jadi khawatir. Ada apa ini, Teh, Neng? Ini, Mang. Ayu pergi. Nih, dia ninggalin surat di atas piano. Oh iya? Kan Dewi jadi kaget. Kaget Luas. bagaimana? Kaget bagaimana, Neng? Memangnya tidak bilang-bilang sebelumnya? Enggak, Mang. Ada tanda-tanda sebelumnya? Enggak ada. Ada pertengkaran sebelumnya begitu? Mang kan tahu dia nggak pernah berantem. Barangkali dengan si Ratu Dangdut itu? Ya, paling juga begitu. Namanya juga kucing sama kucing. Sama geloknya, Mang. Habis berantem, makan rujak satu piring. Oh, jadi Neng sekarang sedih. Iya dong, Mang. Habisnya dia kan belum bayar kontrakan, Mang. Masa Dewi disuruh nunggu dia jadi miliarder? Mendingan Dewi ngitungin rumput daripada Dewi nungguin dia jadi miliarder. Apalagi top model Paris. Janji Dewi yang mananya gagal nih, Mang. Jangan khawatir. Tadi pagi Mang kan nganterin Neng Ayu berangkat. Iya. Dia titipin sesuatu. Yang bener. Ya, Emang sih tidak tahu apa isinya ini. Tapi menurut dugaan Emang, kira-kiranya ini pasti uang buat bayar kontrakan. Ah, bener nih. Kalau tidak mau, ya udah Emang ambil. Jangan. Bener, Mang. Mana ada duit? Susi runyam. Mang, tolong
tolongin Susi dong. Loh, kenapa, Neng? Jado. Hah? Kunaon? Sepatu kamu dibawa sama Ayu? Bukan sepatu. Jam tangannya? Bukan. Celana. Mana muat, dia kan tingginya setiang listrik. Cincin bawahnya? Bukan cincin. Pacar. Si Mang ini tua-tua keladi. Habis apa ya? Aduh, gimana nih? Mati nih Susi nih. Gimana nih, Wi? Naon atuh Neng Susi teh? Kunaon? Susi nggak ada muka deh, nggak ada muka. Sekarang juga nggak punya Mang. Jangan bawa-bawa tunggakan sewa kontrakan rumah dong. Besok juga Susi bayar, nggak kayak si Ayu. Ini serius, Wi. Ini serius. Ini menyangkut personality dan harga diri. Ini menyangkut ekspresi dan Kehormatan. si Emang. Susi kan serius, Mang. Habis terus nggak selesai ya. Aduh, Kunaon atuh Neng Susi teh? Susi nggak tahu deh nih. Loh, kok malah nggak tahu? Kumaha? Capek, gelo teh. Dewi, Susi kaul. Kamu? Iya, kaul. Susi ucapkan ini di depannya Ayu. Pokoknya kalau dia sampai pergi dari sini, Susi mau keliling kota pakai pakaian kere. Apa? Yang bener? Iya, bener. Susi ucapin di depan dia. Kan nggak mungkin dia mau ninggalin rumah ini. Susi bilang aja, nggak mungkin. Pokoknya kalau kamu pergi, Susi celebrate keliling kota ini pakai pakaian kere, tapi sama Mang Usul. Loh, kok Mang dibawa-bawa? Ya, biar rame, Mang. Gimana nih, Wi? Memang, kau memang harus ditepati. Bagus itu namanya. Nanti Dewi ikut ngeriasnya. Tuh, di gudang banyak baju-baju afkiran. Tapi Ayu menantang dengan saksi Dewi yang juga harus pakai pakaian kere. Apa? Dewi dibawa-bawa? Susi bilang aja oke. Gue, Dewi, Mang Usul pakai pakaian kere. Ayo, yuk. Tapi kami tidak bilang oke. Susi nggak dengar. Nggak dengar. Mabuk oleh jutaan plastik, kepalaku jadi elastis. Perut aku tembus pandang usus dari selang mata fiberglass. Pakai mainan bikinan Jepang, aku berjalan sempoyongan. Di bawah cahaya gemerlapan berbagai iklan metropolitan. Bagai mainan bikinan Amerika, aku berangkat ke Batam. Anak-anak ini, di sini ada 3 orang anak, tapi berantakan begini. Dulu waktu Dewi sendiri malah rapi. Mestinya aku tidak menganjurkan Dewi untuk mengontrakan kamarnya. Jadinya mundur begini. Mereka itu Susi dan Ayu, anak-anak yang nakal, tidak perlu ditolong.
semuanya. Yang lucu Emang ketemu langganan Emang berusaha sembunyi, malah dia terus nguber mau ngasih duit. Emang jadi malu bagaimana besok menjelaskannya ya kalau narik lagi ketemu dia. Dewi ketemu teman-teman. Sialan, semua sombong sama Dewi. Alah, dia nggak mau negor sama Dewi. Pakaian kamu kayak begini, siapa yang mau negor? Loh, tapi mereka kan tahu Dewi. Ya tapi pakaian kamu kayak begini, makanya harus jaga style. Nggak adil ya. Masa kita nggak ditegur gara-gara pakaian? Tapi berguna juga ya, sekali-kali kita jadi kere. Besok lagi yuk. Aduh, sepi nih, nggak ada Ayu nih. Kalau ada Ayu, pasti rame. Pasti dia lebih over dari kita. Enak banget. Dia mah selalu bikin apa aja yang kita bisa tontonnya. Iya, terutama dia pasti cari bahan biar bisa berantem sama Susi. Namanya juga kutub utara sama kutub selatan, ketemu konslet. Iya ya, kalau Susi bilang iya, dia bilang enggak. Kalau Susi bilang enggak, dia bilang iya. Ya udah deh, jadi itu berantem. Habis kalau nggak begitu nggak rame. Ya juga ya Mang ya. Enakan mana? Sepi atau rame? Sepi. Rame. Sepi. Rame. Sepi. Rame. Rame mah jika pasar. Kalau sepi kayak di kuburan. Siapa bilang sepi jika kuburan? Siapa bilang rame itu kampungan? Ya kamu tadi. Enggak. Iya. Enggak. Iya. Enggak. Iya. Enggak. Iya. Iya. Kalau sudah begini lagi, Mang mundur mau narik dulu. Bisa-bisa Mang makan batu kalau terus-terusan diajak main begini. Mang tunggu. Enakan rame. Sepi. Rame. Sepi. Rame. Mang tunggu. Sepi ya, nggak ada Ayu. Mang, ini teh bener amplop dari Ayu? Iya, Apa nggak salah? nggak salah bagaimana? Tinggal lihat tuh Mang, beli banyak amat. Bukan kan yang Ayu belum bayar kontrakan 3 bulan? Nah tahu? Apaan dia sendiri yang bilang waktu Mang antar, kasihan Dewi, nanti dapat uang dari mana untuk bayar kuliah kalau jadi sekolah, katanya begitu. Bener Mang? Masa Mang bohong? Ternyata hatinya sangat mulia nya Mang ya. Padahal mah penampilannya sangat egois sekali. Ya, habis kalau CS memang begitu, Neng. Dulu teman emas semasa perjuangan juga banyak yang nakal-nakal. Tapi giliran hidup mati, justru mereka teman sejati. Bener kata Nenek Dewi, Mang. Jangan menilai orang dari penampilannya, cenah. Setuju. Sekarang baru deh terasa sepinya. Sepi. Gelo. Mang, ini tuh bener dari Ayu. Ya bener, Neng. Ayo mau narik dulu. Kalau perlu apa-apa, calling aja, Mang. Ya? Sip. Rame. Sepi. Lihat nih. Ayu ngasih uang banyak banget. Padahal kan uang sewanya cuman Nggak enak ya. biasanya ada Ayu. Biasanya dia duduk di situ, baca majalah, tiduran, dengan gaya Cleopatra. Biasanya jam segini kalian berantem. Enak kan?
rame. Sebenarnya dia tidak egois. Mungkin dia kesepian. Dia pernah mengaku kurang kasih sayang dari keluarganya. Persis seperti Susi. Dia juga tidak sombong. Baik kan orangnya. Hanya itu aja gayanya. Ingin menutupi kelemahan-kelemahannya. Persis seperti Susi. Dia juga cantik. Persis seperti Susi. Cuman keras kepala. Bandel. Inginnya menang sendiri. Tidak mau didahului orang. Persis seperti Susi. Meskipun sudah nunggak kamar 3 bulan, tapi dia sadar akan kewajiban-kewajibannya. Bukannya dia tidak mementingkan kepentingan sahabat-sahabatnya. Persis seperti Susi. Uang kamar dilunasi dengan kontan. Susi, Dewi bukannya menyindir kamu. Disindir. Memang udah wajar kok. Enggak. Dewi cuma heran aja. Kenapa? Nih, Apaan tuh? uang. Buat Susi? Pokoknya gitu. Nih, nggak mungkin kan Ayu punya uang segini. Lihat aja. Kalau dia punya, dia pasti beliin mobil. Ini kan lebih dari 5 kali lipat uang sewa kamar. Kamu untung dong. Bukan begitu cara berpikirnya. Ini mah pasti keliru. Kalau kamu nggak mau, sini buat Susi aja. Nih, bukan hanya uang aja. Di dalamnya ada cek 10 juta. Kamu untung dong. Beli mobil aja. Ini mah pasti keliru. Susi gak usah bayar uang kontrak. Kamu kan udah kaya. Kita bisa makan pizza, hamburger, steak. Susi masih bisa beli baju buat tahun baru. Yeah! Ya nggak ya nggak? Kamu memang sahabat yang baik. Oh iya. Thank you partner. Oh ya Suminatan. I love you. Ada apa, Mang? Mau ngajakin kere-kerean lagi? Mau ha? Mang ketinggalan, Neng. Ketinggalan pakaian pengemis? Apa iya? Boleh bicara 4 mata, Neng? Nggak bisa. 6 mata aja. Naon, Mang? Ada apa? Sebenarnya Bicara aja, Mang. Kita kan CS, Mang. Nyak, Mang, terus terang, we. sebenarnya Mang kemarin agak bohong. Agak. Ya sedang lah. Tetap aja dua-duanya bohong. Ya bohong lah. Tapi kan bohong untuk kebaikan. Betul. Nggak bisa, tetap aja bohong namanya. Udah dong, Sus. Kasih waktu dia bicara. Naon, Mang? Sebenarnya Neng Ayu waktu pergi tidak bilang begitu. Hah? Malahan dia minta sangu sedikit dari Emang. Dia minta maaf karena belum bisa bayar kontrakan. Dia menangis terus. Malu katanya. Mang jadi kasihan. Tapi Mang juga kasihan sama Neng. Lalu kenapa, Mang? Mang ambil uang simpanan Mang di rumah. Hah? Untuk diberikan kepada Neng karena Mang takut Neng kekurangan dan juga menjaga jangan sampai persahabatan antara Neng dengan Neng Ayu putus. Kasihan, dia tuh benar-benar orang susah, Neng. Cerita keluarganya sungguh menyedihkan. Cuma celakanya, Neng, waktu Mang periksa di rumah, ternyata amplop yang Mang berikan pada Neng kemarin keliru. Dengan amplop yang harusnya Mang setorkan kepada bos taksi yang dititipkan oleh temennya. Mang jadi bingung. Apa? Nih, barusan Dewi mau ke sana. Di dalamnya ada ceknya, Neng. Ada, masih lengkap kok. Alhamdulillah. Aduh.
Aduh, punten atuh Mang jadi malu nih Neng nih. Nggak usah malu, nih. Aduh. Justru kita bangga, Mang. Emang adalah sahabat yang paling baik. Ya, Sus. Oh, begitu Neng. Benar, iya. Nomor 1. Iya. Hitung Mang, tak kurang Mang. Aku jadi tidak mengerti. Anak kecil zaman sekarang sama orang tua bisa jadi